laki berperang karena ingin mengambil harta rampasan perang. Ada laki-laki berperang karena ingin disebut-sebut namanya. Ada seorang berperang liwauman karena supaya dia dilihat kedudukannya, keberaniannya, ataupun derajatnya. Wahai riwayat dalam riwayat lain dikatakan yuqatilu syaja'atan. Ada di antara mereka yang berperang supaya dibilang berani. Wa yuqatilu hamiyatan, dan ada yang berperang karena menjaga nama baik keluarganya. Hamiyah, jadi menjaga dirinya, menjaga nama baik keluarganya supaya tidak dikatakan sebagai keluarga pengecut misalnya. Wa fi riwayatin, sebagian riwayat ada yang meriwayatkan yuqatilu ghadaban, ada yang berperang karena dia lagi marah misalnya. Dia di rumah ada masalah, lagi marah segala macam, itu saya berperang aja ya. Saya mau berperang aja lah. Nanti kalau saya mati alhamdulillah itu misalnya. Jadi dia niatnya gara-gara apa? Di rumahnya ada masalah, dia marah. Faman fi sabilillah, Rasulullah, kemudian siapa di antara mereka yang benar-benar fi sabilillah? Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal 'ulya fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang supaya kalimat Allah menjadi kalimat yang paling tinggi atau meninggikan kalimat Allah, fahuwa fi sabilillah, maka mereka berada di jalan Allah. Nah, inilah tujuan yang benar. Kita berjihad, kita mencari ilmu, kita berperang dan segala macam. Tujuannya satu yang benar, apa? Litakuna kalimatullahi, litakuna kalimatullahi ya mulia, supaya kalimat-kalimat Allah menjadi tinggi atau meninggikan kalimat-kalimat Allah. Tujuannya untuk membanggakan Islam, mengembangkan syariat Islam. Ini yang benar. Maka kalau dia berperang hanya untuk mengambil rampasan perang, dalam hatinya tidak ada tujuan untuk apa? Li'a'idanimatillah, tidak ada tujuan untuk meninggikan kalimat Allah, keras, dia tidak akan mendapat apa-apa dari perangnya. Banyak orang seperti puasa. Banyak orang yang puasa tapi tidak mendapat pahala, tidak mendapat pahala apa-apa. Ma min sha'imin laisa lahu min shaumihi illa al-ju'i wal 'athas, kata sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang yang berpuasa ketika dia puasa, dia tidak mendapat pahala apa-apa kecuali hanya rasa lapar dan haus. Pahalanya tidak dapat. Kenapa? Karena tujuannya salah, niatnya salah. Makanya tuh yang berpuasa Senin, Kamis segala macam, jangan sampai salah niat. Jangan sampai nanti sudah puasa sebulan ini puasa Senin Kamis, atau setahun puasa Senin Kamis, tapi karena niatnya salah, ya dapat apa-apa dari puasanya. Nauzubillah min dzalik. Mau sudah capek-capek ternyata nggak dapat pahala. Maka oleh karena itu niatkan dulu. Termasuk sholat, jangan sampai sholat salah niat. Ya, sholat ke masjid berjamaah karena niat apa? Oh, niat ada calon mertua. Oh, calon mertuanya selalu di masjid pas saya mau ini. Tujuannya apa? Sudah dilihat semacam mertua. Gak ada apa-apa dulu niatan begitu. Niat apa? Niat menjalankan syariat Islam sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, saya takut dibilang riya sholat di masjid. Oh, takut dibilang riya yang dilakukan sholat Allah bukan manusia. Kita menjalankan tugas Allah, bukan takut riya. Makanya dijaga hatinya, niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang melihat ini seperti itu, orang menilai kita ini itu, terserah. Karepe, yang penting kita tujuannya untuk Allah Subhanahu. harus betul-betul tujuannya benar, menjalankan dengan cara yang benar, bukan untuk sombong. Ketika sholat, kalau banyak orang terlalu berlebihan. Kadang-kadang ada yang sering saya sampaikan, amal itu apa? Melebihi telinga. Dan disepakati itu setara dengan telinga atau setara dengan bahu seperti ini. Ada yang mengatakan hadroman kibaihi setara dengan bahu begini. Ada yang mengatakan, oh ini karena ada hadis juga yang mengatakan yang bawah jempol sejajar dengan tadi, telinga bawah yang atas dengan telinga
bagian atas Allah. Kalau lebih daripada itu riya ini. Dan itu banyak begitu. Saya sendiri menyaksikan sendiri dengan mata saya sendiri. Ada yang begitu. Nah, sudah biasa saja salat. Jangan sampai berlebihan. Ya, hati-hati santri, jangan sampai riya ketika salat. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un riya. Orang yang salatnya riya. Nah, wailun bukan hanya nggak dapat pahala, wailun celaka. Orang yang sholat saja celaka, apalagi tidak sholat. Alhamdulillah banyak sekarang ini manusia orang sudah tidak sholat. Seperti dari siang Jumatan saya kebetulan mingguan tadi melihat ketika ada di suatu tempat orang itu lebih sibuk dengan pekerjaannya. Jadi sebelum saya berangkat sholat Jumat ke masjid sholat, setelah pulang dari sholat, orang itu tetap mengerjakan pekerjaannya, tidak berhenti. Waduh, ini luar biasa. Ayo kita berbagi diri kita masing-masing. Usikum baik. Ya. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu dari sahabat Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma min ghaziyatin aw sariyatin tarzu fataghnanu wa taslamu illa kanu qad ta'ajjalu thulutsai ujurahum. Tidaklah suatu perang ghaziyah aw sariyah. Ghaziyah itu perang Nabi ikut. Kalau sariyah itu perang tapi Nabi tidak ikut. Ma min ghaziyatin aw sariyatin tarzu. Tidaklah suatu perang imam ghazwah imam sariyah yang diikuti ya tarzu dalam perang tersebut fatadanamu wa taslamu kemudian engkau mendapatkan harta rampasan perang wa taslam ataupun engkau selamat illa kanu qad ta'ajjalu thulutsai ujurahum. Kemudian ketika perang itu dia mendapatkan kemenangan dan keselamatan, dapat harta rampasan perang juga illa kanu qad ta'ajjalu thulutsai ujurihim, kecuali mereka yang berperang tadi sudah mempercepat untuk mendapat 1/3 2/3 pahala mereka. Jadi mereka sudah mempercepat 2/3 pahala mereka. Kalau mereka berperang kemudian menang, dapat harta rampasan perang, selamat lagi sampai ke rumah, maka mereka sudah mendapatkan mempercepat 2/3 dari pahala mereka. Waman min ghaziyatin aw sariyatin tukhfiku, dan tidaklah dari suatu ghazwah atau sariyah perang tersebut tukhfik yang mana dia pulang dengan tangan hampa, tidak ada apa ya, tapi dia sudah berperang, mati balas bersama Nabi atau tidak, kemudian dia tidak membawa apa-apa, lalu sorte malah dia mendapat ke musibah, mungkin dia terbunuh atau mungkin dia banyak luka di tubuhnya segala macam, illa tamna ujuruhum, kecuali pahala mereka sudah sempurna. Kalau Muslim, jadi kalau pulang dengan selamat dapat harta rampasan perang, mereka pahalanya 2/3, hampir 1/3 lagi sempurna. Kalau mereka pulang ternyata nggak dapat harta rampasan perang, atau malah mereka terbunuh, atau malah mereka luka badannya dan segala macamnya, apa yang terjadi apa sabda dari Muhammad, maka mereka sudah mendapatkan full pahala mereka yang belum mereka dapatkan. Luar biasa. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim 1345. An Abi Umamah radhiyallahu anhu anna rajulan dari sahabat Imam Umamah, bahwa seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, idzan li bisiyah, ya Rasulullah, berikan saya izin untuk siyah itu jalan-jalan ataupun untuk merantau keluar. Rasulullah berikan saya izin untuk merantau keluar. Nah, ini mungkin mau kerja atau segala macam. Seperti di Indonesia ini banyak ketika di kotanya nggak dapat kerja, merantau mana? Malaysia, merantau ke Saudi, merantau ke Filipina, segala macamnya. Faqala Nabi, kemudian Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
Inna siyahata ummati al-jihad fi sabilillah. Sesungguhnya merantaunya hambaku, keluarnya hambaku dari rumah itu tujuannya hanya satu, apa? Jihad fi sabilillah. Kalau tujuannya bukan jihad fi sabilillah, jangan azzajan, ya azzajan. Kalau kerja tadi termasuk jihad fi sabilillah enggak? Termasuk. Kalau niatnya betul-betul dia jihadnya untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Oh, saya di sini susah mencari kerja. Saya di sini sudah nyoba kesana kesini, sudah nyoba, sudah ada usaha. Betul-betul sudah nyoba, nggak dapat buntu jalannya di tempatnya. Maka gimana? Inna ardallahi wasi'ah. Ketahuilah bahwa tangannya Allah luas. Kamu di sini nggak dapat kerja, silakan cari tempat lain. Nah, akhirnya dia merantau dari Jember ke Kalimantan, dari Jember ke Sumatera, dari Jember ke luar kota segala macam. Dengan tujuan apa? Untuk memberikan nafkah yang halal kepada keluarganya. Tapi harus bisa menjaga niat itu yang benar. Jangan sampai di tengah perjalanan malah tujuannya berbeda. Banyak yang terjadi di Indonesia ketika pergi misalnya, apalagi dia niat meninggalkan keluarganya. Wah, di rumah ini marah-marah terus, tengkar terus di rumah, bos mau merantau aja gitu. Nah ini tidak benar juga. Nah ini tujuannya itu apa dulu? Kalau tujuannya benar bisa dilihat, maka diperbolehkan. Kalau tidak, 1346 an Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari beliau Abdullah bin Umar bin As, Nabi Muhammad bersabda, "Qaflatun kahaswatin." Rawahu Abu Dawud bi isnad jayyid. Imam Abu Dawud yang meriwayatkan sanadnya jayyid baik. Al-qaflah al-qaflatu ar-ruju' wal murad ar-ruju' ila al-ghazwi ba'da faraghi. Artinya adalah pulang dari perang setelah selesai. Wa ma'nahu annahu yuzadu fi ruju'ihi ba'da faraghi min al-ghazwi, bahwa dia diberikan pahala dalam perjalanan pulangnya ke rumahnya setelah selesai dari perang. Jadi berangkat dapat pahala, pulang juga dapat pahala. Luar biasa. Al-qaflah perjalanan pulang dari jihad itu sama seperti pahala jihad, luar biasa. Jadi berangkat pulang jihad itu pahalanya luar biasa. 1347 an Anas Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Sa'id bin Yazid semoga Allah meridhoi beliau, qala lamma qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ghazwat Tabuk, talaqahu an-nas fatalaqaituhu ma'asyan ala thaniyatil wada. Jadi Nabi Muhammad datang pulang dari perang Tabuk, talaqahu an-nas, kemudian para manusia, orang-orang sahabat-sahabat Ansor dari Madinah dan yang lainnya menjemput Nabi. Fatalaqaituhu ma'asyan, kemudian aku menjemput beliau, menemui beliau dengan anak-anak kecil, ala thaniyatil wada, di tengah-tengah celah lembah. Jadi maka sampai ada di Burda itu tala'an badru alaina min thaniyatil wada wa wajaba syukru alaina Jadi ketika Nabi Muhammad pulang dari perang, ditemui di lembah, di celah antara dua lembah itu. Rawahu Abu Dawud bi isnad sahih di hadzal lafzi. Jadi dari riwayat Abi Dawud dengan lafaz yang disebutkan barusan. Rawahu Al-Bukhari faqala, kemudian kalau dari riwayat Imam Bukhari beliau berkata, "Zahabna natalaqqa." Kami pergi menjemput Rasulullah SAW masuk dia ila Thaniyatil Wada bersama anak-anak di lembah ini. Sudah disebutkan barusan. 1, 2, 3, 4, 5. Kurang 5. Ada Nabi Muhammad radhiyallahu anhu Nabi, dari sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu anhu Nabi, dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man lam yaghsil aw yujahhiz ghaziyan aw yahlub ghaziyan fi ahlihi bi khairin." Baik. 17 dulu. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Allahumma kana di ma'al dan wa'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.